lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas terkait isu-isu yang masih menjadi problematika di Indonesia dari sudut pandang hukum yang berlaku ataupun sudut pandang hak asasi manusia, yang tentunya menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini kami akan membahas terkait kasus yang sempat mencuat di publik, yakni terkait kasus yang terjadi pada April 2021 lalu, di mana Indonesia digembarkan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang berusia 28 tahun terhadap seorang laki-laki yang berusia 16 tahun di Probolinggo, Jawa Timur. Korban mengaku dicekoki minuman keras oleh pelaku sebelum akhirnya diperkosa. Pada tahun yang sama pun, publik kembali dihebohkan dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang laki-laki pegawai Komisi Penyiaran Indonesia yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang juga sesama laki-laki. 8 orang pelaku pun dipecat karena kasus tersebut. Sementara itu, korban masih menjalani proses penyembuhan dari depresi akut. Kekerasan seksual terhadap laki-laki bukanlah sebuah fenomena baru yang terjadi di masyarakat. Meskipun memang banyak penelitian yang menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan yang mayoritas pelakunya adalah laki-laki. Akan tetapi fakta tersebut tidak dapat menafikan bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki, khususnya anak laki-laki. Namun yang sangat disayangkan, kekerasan seksual terhadap laki-laki seringkali tidak dianggap sebagai suatu permasalahan yang serius. Berdasarkan laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender yang diluncurkan Indonesia Judicial Research Society dan INVIT tahun 2020, terdapat 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Data lain menyebutkan bahwa berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman yang melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Selain itu, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 lebih banyak dialami oleh anak laki-laki, di mana terdapat 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2017, untuk kelompok umur 13 sampai 17 tahun, prevalensi kekerasan seksual terlihat lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan, yakni sebesar 8,3% atau 2 kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan yang mencapai 4,1%. Temuan-temuan ini menjadi menarik karena laki-laki jarang dianggap sebagai korban kekerasan seksual. Budaya maskulinitas beracun atau toxic masculinity yang dilahirkan oleh masyarakat patriarki diyakini menjadi tabunya kenyataan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual. Sementara itu, bagi laki-laki mencari tempat perlindungan dan rasa aman di ruang publik merupakan hal yang jauh lebih sulit. Budaya patriarki lah yang membangun konstruksi bahwa laki-laki merupakan sosok yang kuat, dominan, serta memiliki posisi tawar dan kuasa yang lebih di atas perempuan, sehingga mustahil bahwa laki-laki akan mengalami kekerasan seksual. Atau justru laki-laki lah yang dianggap selalu menginginkan hubungan seksual sehingga mereka tidak bisa diperkosa. Stigma tersebut berkontribusi pada budaya di mana pemerkosaan terhadap laki-laki seringkali diabaikan dan tidak dilaporkan. Memang, berdasarkan data, jumlah laki-laki korban kekerasan seksual relatif lebih sedikit dibandingkan perempuan. Namun budaya inilah yang membuatnya rendah tingkat pengaduan oleh laki-laki, mengingat glorifikasi sifat maskulin menjadi bumerang bagi laki-laki. Konstruksi sebagai makhluk superior membuat laki-laki sebagai korban kekerasan meragukan bahkan menyangkal pengalaman mereka sendiri. Dan ketika laki-laki akhirnya berani menyuarakan pengalamannya sebagai korban kekerasan seksual, hal ini tentu dianggap sebagai korban pemerkosaan sama jenis atau sebagai bentuk penyimpangan seksual. Selama ini masih relatif sedikit penelitian terkait kekerasan seksual yang berfokus pada laki-laki sebagai korban. Kurangnya pencarian kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki dan kurangnya penelitian terkait dampak kekerasan seksual kepada laki-laki menunjukkan bahwa hal tersebut sulit untuk dapat diterima keberadaannya.
Masalah lain yang dihadapi laki-laki termasuk adanya peningkatan perasaan tidak berdaya, citra diri yang rusak, dan adanya jarak emosional dengan orang lain atau emotional distancing. Tidak jarang seorang laki-laki korban perkosaan justru menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang dialaminya, mempercayai bahwa dirinya yang memberikan kesempatan kepada pelaku. Problematika yang serupa juga terjadi di negara Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang belum mengenal istilah kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Korban perkosaan haruslah seorang perempuan yang mengalami kekerasan atau bahkan ancaman kekerasan, atau sama halnya dengan rumusan pasal 286 hingga 288 KUHP, sehingga aparat penegak hukum terkadang memilih menggunakan pasal 289 KUHP hingga pasal 296 KUHP atau perbuatan cabul ketika mereka menangani kasus perkosaan terhadap laki-laki dewasa. Pasal-pasal tersebut dinilai lebih responsif gender sebab tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya. Mengingat unsur seseorang yang dicantumkan dalam pasal ini berlaku untuk siapa saja. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan stigma mengenai toxic masculinity dengan sepenuhnya meyakini bahwa mereka sangat mungkin menjadi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, laki-laki tidak akan ragu mencari tempat perlindungan dan juga ruang aman ketika menyadari dirinya menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian, perlu lebih banyak narasi dan diskusi tentang pengalaman korban kekerasan seksual lintas gender. Selain itu, perlu adanya ruang bagi para ahli untuk berdiskusi tentang cara memberikan bantuan kepada laki-laki dan anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Mengingat korban laki-laki memiliki kebutuhan yang berbeda dari korban perempuan dan seringkali enggan untuk membahas kekerasan seksual yang dihadapinya dan dampaknya. Selain itu, penyintas kekerasan seksual yang biasanya mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD tentu diperlukan layanan untuk berkonsultasi dengan crisis center atau orang yang ahli dalam PTSD tersebut. Seperti tersedianya konselor yang tidak hanya kepada perempuan namun juga kepada laki-laki. Konseling dapat membantu mengatasi reaksi fisik dan emosional dan memberikan korban informasi yang diperlukan terkait prosedur medis maupun proses peradilan. Untuk itulah hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan menjadi instrumen kunci untuk perjuangan pemberantasan kekerasan seksual. Mengingat UU TPKS ini menyediakan ruang yang lebih emansipatif untuk melindungi seluruh korban kekerasan seksual baik perempuan maupun laki-laki. UU TPKS juga menyediakan payung hukum yang komprehensif yang tidak hanya mencakup upaya pencegahan, melainkan juga penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Selain itu, laki-laki juga perlu selalu terlibat lebih aktif dalam perjuangan memberantas kekerasan seksual, bukan hanya untuk menolong diri mereka sendiri ketika menjadi korban, tetapi karena perjuangan ini memerlukan kerjasama seluruh kelompok gender. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.